Kita lanjutkan memaknai bacaan salat kita. Kemarin kajian kita sudah sampai ke surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ini dalam hadis riwayat Muslim disebutkan adalah dialog dengan Allah. Setiap kita baca Fatihah tu Allah ulang, Allah jawab daripada bacaan Al-Fatihah tadi. Ada dialognya. Tapi tidak perlu lo membayangkan jawaban Allah. Tidak itu lo cara jawab dah. Tidak jawaban Allah tu nang kawa bayangan. Tetapi nang kawa bayangkan apa? Apa arti nan wak baca? Apa arti dari apa yang kita baca? Minimal kita tahu apa yang kita baca artinya. Tahu arti ko apa ibu? Jangan dianggap remeh. Karena ini pengikat antara kepala jo hati. Kalau tidak tahu artinya, nan hati tak kama-kama, nan kepala tak kama-kama lah. Tidak ada pengabeknya. Bentuk kayu. Nyo kayu ko berserak-serak, tapi ketika diikat dengan tali, maka terkumpulnya jadi kokohnya. Begitu juga bacaan salat kita. Ujian dalam salat ini adalah antara kepala jo hati ko ndak sinkron. Antara apa jo lidah. Nah lidah membaca, nan kepala tak kama-kama, nan hati tak kama-kama lah. Maka pengikatnya itu adalah arti. Dan tahu arti pun belum tentu. Perlu konsentrasi lah. Konsentrasi lah sudah tu. Untuk melatih konsentrasi itu membacanya dengan berlahan untuk awal-awal. Misalnya dengan baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena artinya dalam hati tidak boleh baca dah. Segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Ihdina, petangko kajiwa adalah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lanjutkan ihdinas siratal mustaqim. Sekilas saja. Ihdina. Ihdina ini asal katanya hidayah. Berilah kami hidayah. Apa arti hidayah Pak Ibu? Petunjuk. Kalau taufik, petunjuk juga. Wabillahi taufik wal hidayah. Aku pernah baca salah satu tafsir tentang ihdina ini. Artinya perumpamaan antara taufik dengan hidayah. Pak Haji Ibnu Katsir, beliau ingin ke jam gadang. Beliau ingin ke jam gadang. Maka mengeceklah beliau kambo. Ustaz, tunjuan nambo jalan ke jam gadang. Maka apa cara nunjuknya? Pak Haji keluar dari masjid ko, tiba di luar ada angkot warna apa satu? Warna kuning, nomor, tidak ada nomor lah. Angkot warna kuning, naik situ. Beko turunnya di mana? Turunnya di simpang Lambau.
Abeko adolo oto merah beko. Naik lo Pak Haji Joto tu misalnya. Abeko turun Pak Haji di simpang di simpang Yarsi lah. Dari simpang Yarsi itu adolo beko Pak Haji. Auto kosong sekian. Tu turunnya pas di muka Jam Gadang. Turun Pak Haji situ. Kecik ambo. Kemudian satu hari lagi bertanya lo Pak Haji kasih Wandri, kemana? Tolong tunjukan jalan ke Jam Gadang. Maka kecek si Wandri dipaciknya tangan Pak Haji ko. Naik adalah Pak Haji kate hoto ambo. Maka diantar di si Wandri sampai ke Jam Gadang. Beda atau tidak? Permintaan sama. Tunjukan ambo jalan ke Jam Gadang. Ambo menunjukkan naik otoiko. Beko turun di situ. Ada nampak Jam Gadang itu tuh. Itu namanya taufik. Sedangkan hidayah juga asal katanya sama dengan ketika kita berkata hadiah. Hadiah itu pemberian ketika berang, ketika senang, ketika ada kegembiraan. Artinya dengan senang hati petunjuk itu diberi, sehingga diantarkan ke jalan yang lurus tadi. Kini awak meminta agar ditunjuki oleh Allah ke jalan yang lurus. Maka kita minta ihdina. Dalam makna arti apa? Artinya yang awak harus rasakan dalam hati kita adalah ihdina. Tunjukilah, bukan sekedar tunjuk. Memang bahasanya tunjuk, tapi dalam hati kita apa? Antarkan. Antarkan saya ya Allah, antarkan kami ya Allah ke jalan yang lurus. Bakok minta antan wa ke Allah, ndak sekedar ditunjuk-tunjuk mereka. Ke situ. Karena jalan ke jalan yang lurus itu tuh banyak halangannya. Kok yo itu otonya. Rupanya oto samaran loh. Yo oto kunyang, yo pindah oto itu dah. Di oto kunyang kok banyak loh rupanya. Rupanya kamati bu kawasole. Itulah berang leo kambo kan. Kita usah oto kunyang, yo oto kunyang nama. Ini adalah nomornya. Artinya apa? Halangan itu tuh ada pasti ketika awak berjalan sendiri. Maka awak meminta kepada Allah dengan ihdina. Tunjukilah dengan makna apa? Antarkan ya Allah. Sehingga kalau diantar tu kemungkinan sesat tu tidak boleh. Itu nak awak pahami ketika membaca itu. Antar kami ya Allah. Ditunjukan tapi dengan diantar. Ada menunjuk jauh. Tenah tadi malu tibunya mereka kan. Tapi kalau pelah naik bantan, itu kan jaleh kan. Awak nak minta ke Allah itu antan ya Allah ke petunjuk jalan yang lurus tadi. Karena akal awak terbatas. Ilmu awak pun terbatas. Belum tentu awak mampu menempuh jalan lurus tadi sampai akhir hayat. Maka awak minta dibimbing oleh Allah selalu. Bimbing. Kalau bimbing kau, bapacikan. Sehingga tidak ada kemungkinan tersesat. Siratal mustaqim. Kemudian sirat itu Bapak Ibu, jangan dibayangkan siratal mustaqim itu jembatan di atas neraka. Jembatan siratal mustaqim salah.
Di atas neraka itu sirat saja namanya, tidak pakai mustaqim. Sirat. Kalau jalan yang lurus di situ siratal mustaqim. Asal katanya mustaqim itu kan qama, berdiri. Kalau berdiri itu artinya membungkuk atau lurih? Orang berdiri bungkuk atau lurih? Lurih. Makanya berdiri lurus, tidak ada bingkuak-bingkuaknya. Sia jalan, jalan sia tu nang kawa ikui jalanan lurih, tidak ada bingkuak-bingkuak tu. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, telah engkau beri nikmat atas mereka. Siapa orang yang telah Allah beri nikmat? Ma'an nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin, orang-orang saleh. Dinang kawa ikui jalan sia, jalan para nabi. Kalau jalan para nabi wa ikui tidak akan pernah tersesat, akan lurus dari. Jalan guru wa ikui, iya. Tapi kalau guru tu lain mencontoh nabi lo, ndak sekedar guru dah. Kalau guru tu memang mencontoh nabi wa ikui. Tapi kalau guru kau ndak mencontoh nabi je, berarti ndak bisa diikuti. Karena patokan tu tetap nabi. Karena itulah orang yang telah sukses, para sahabat. Orang yang telah meniru, yang sukses meniru para nabi itu siapa? Sahabat. Yang telah sukses meniru sahabat siapa? Tabi'in. Jadi nang kawa tiru tu yang telah sukses, dan itu sangat cocok dengan pepatah Minang. Mancaliak tuah kanan manang, mancaliak contoh kanan sudah, mancaliak tuah kanan manang. Kalau kaman contoh kananlah sudah. Sianalah sudah tu? Sahabat. Nyalah sukses. Ndak orang kini nang kini contoh dah. Tapi sahabat kerana orang yang pertama mengamalkan langsung dari Nabi. Ada orang kaya baik pada sahabat? Tak ada dah. Mencaliak tuah kanan manang. Kalau ingin melihat kesuksesan, caliak orang nan lah sukses lo. Bukti sahabat ko lah sukses, dapat gelar kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah orang yang terbaik yang ditampakkan, dikeluarkan untuk manusia. Siapa mengecek? Allah. Tapi ayat ini kata para ulama, kata-katanya kuntum. Kuntum ko fi'il madi atau fi'il mudhari'? Tawadu orang Pasia. Orang Pasia kan ahli bahasa Arab. Kalau Ustaz Mutakin ya tahu, tidak perlu tanya kalau guru kadang kan. Kuntum ini fi'il madhi, telah berlalu. Artinya apa? Kalian adalah sudah salamoko adalah umat terbaik. Artinya setelah sahabat tidak ada jaminan dah. Tetapi kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jika umat sesudah sahabat ini meniru sahabat, maka mereka bisa juga seperti jadi umat terbaik. Apakah umat terbaik? Alun tentu. Kalau cara hidup sahabat,
Yang menjadi contoh dewa adalah para sahabat. Mencontoh orang yang lah sukses, bisa luak sukses. Tapi kalau cara hidup wak tidak menurut sahabat, dah terbalik caranya. Akan digolongkan menjadi umat terbaik. Gitu. Makanya itulah jalan yang wak minta. Makanya wak minta ke Allah tadi bah, bimbinglah kami ya Allah, antaan kami ya Allah kepada jalan yang lurus tadi, antaan. Yaitu jalan orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, para nabi, para siddiqin, syuhada wa salihin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghair, bukan. Bukan. Bukan jalan. Al-maghdubi. Apa artinya? Orang yang dimurkai atas mereka. Siapa yang dimurkai? Yahudi dalam tafsir. Ibnu Abbas mengatakan maghdub, orang yang dimurkai itu adalah Yahudi. Waladdallin, orang yang sesat itu adalah Nasrani. Kenapa Allah tidak menyebutkan ghairil Yahudi wan Nasara? Kenapa tidak itu saja? Ghairil Yahudi wan Nasara. Kenapa al-maghdubi alaihim waladdallin? Karena bisa saja nanti walaupunnya orang Islam, perangainya perangai orang yang dimurkai lah. Perangai orang Yahudi. Di Yahudi yang dimurkai Allah itu bukan namanya, tapi sifatnya. Sifat orang Yahudi itu yang Allah murkai, tidak orangnya dah. Dan sifat orang Nasrani itu yang Allah jadikannya jadi sesat. Salah satu sifat Yahudi kah? Inya suka inovasi dalam agama, berinovasi dalam agama. Maka kaya agama. Kalau Nasrani salah satu sifatnya suka bakal labihan dalam agama. Bahkan tanpa petunjuk pun nya bakal labihan. Salah satunya kalau Nasrani ini yang biarawati itu tidak boleh berlaki. Yang pastor-pastor itu tidak boleh berbini. Dengan alasan apa? Yo Maryam tu dulu nyo hamil. Inyo hamil tanpa ada suami. Maka yang tinggal di biarawati kau, yang di gereja-gereja kau tidak boleh balaki laki mati. Siapa nama jangan tu? Inyo je majan tu nya. Kecek inyo saja. Berarti berkelebihan, dalin, sesatnya, tolongsong bahasa awak. Dan itu melanggar fitrah manusia, ingin menikah. Makanya Nabi bersabda, man raghiba an sunnati falaysa minni. An-nikahu min sunnati. Nikah itu sunnahku. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, berarti dia bukan golonganku. Siapa tidak mau bini kok? Karena kalau ada orang malamar, terima sekali. Kok menyelamai anak yatim kah namanya, terserah lah. Tapi kalau kata-katanya tidak kau bini-bini lagi, tidak boleh. Apalagi pernah patah hati, ada lagi. Berarti kok jadi sesatnya, tersesat. Jadi yang Allah murkai itu sifat. Maka harus tahu perangai orang Yahudi kok. Jangan sampai lo awak le orang sampai perangai Yahudi.
bahaya. Kanai murka juga jadinya ujung-ujungnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satunya mengenai Ramadan, kita simpulkan puasa Ramadan orang Yahudi kok Ramadan tu puasanya angik. Maka orang Yahudi kok ndak amuah dulu. Karena Ramadan kok lah pernah Allah perintahkan puasa tu dulu. Tapi bagi orang Yahudi karena mulai Ramadan tu puasa musim panas, maka kecilnya musyawarah lo nya sesama inyo lo, para pendeta-pendeta rahib-rahibnya tu. Diangik kita pindahan bulannya bah. Dan Allah menyuruhkan puasa. Allah tu kan penyayang. Allah tu kan penyayang. Diangik kita pindahan salah bulannya. Kama Rabiul Awal. Musim semi. Saju. Malamnya lama. Siangnya pendek. Puasa mula ke 7 pukul 5 lah buka. Malam bisa panjang lah. Yang penting enam puasa tetap kita kerjakan. Karena murkanya. Dan Nasrani tidak ada. Yang Nasrani ini Allah beliau menyuruh dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ambo talok lebih dari itu. Akhirnya apa? Nyu puasa tapi babuko je sahur semua katanya. Jam ampe itu babuko dan sahur sekalian. Mau ditunya dilabiahnya Allah menyuruh sekian, ambo talok lebih dari itu, nak tambah banyak pahala no. Keceknya rupanya zalim, jadi orang sesat. Begitu juga kisah dulu dah diwajibkan juga kepada umat terdahulu, kisah. Tapi orang Yahudi berkelebihannya, merasa rasnya ras paling mulia di muka bumi kau. Kalau ada orang Yahudi mati cek, seluruh keluarga orang tu bunuh, tidak surang sendiri. Itu orang Yahudi dulu mengkisas. Karena yang dibunuh kau orang paling mulia di muka bumi, keceknya loh katanya. Maka yang membunuh kau harus sekeluarga lo dibunuh aja. Orang Nasrani tidak. Kalau ada awak dibunuh, maafan silah. Tidak perlu ke dihukum kisas doh. Melanggar HAM lo beko. Maafan silah. Islam tidak. Islam tu wasatan, pertengahan. Maka jangan sampai yang dimurkai, jangan sampai jadi yang sesat. Itu sifat-sifat Yahudi. Jadi bukan orang Yahudi ya. Jangan sampai jadi bersifat seperti sifat Yahudi atau bersifat seperti sifat orang Nasrani. Boleh nanti cari bukunya. Kenapa orang Yahudi kok dimurkai dan kenapa orang-orang Nasrani kok sesat. Terakhir, amin. Apa artinya Ibu? Kabulkanlah. Baca amin kok. Hati-hati aja. Kalau panjang A-nya, amin. Apa artinya? Percaya. Amin. Percayalah. Minnya yang panjang. Amin. Artinya amanah. Amanah. Kemudian amin. Artinya apa? Menuju ke suatu tempat. Yang benar itu apa? Amin. Kabulkanlah. Amin. Nah, itu dah. Artinya apa? Percayalah. Amin. Aku kadang orang mendoa sama tu amin banyak. Amanah gitu. Amin. Nah, itulah salah tu Pak. Amin. Itulah salah. Nanam batu tu ajumin tu sama panjang. Amin. Dan tidak boleh pula berlebihan panjangnya. Amin. Nah, itu panjang melo tu.
kabulkanlah. Telongsong lah namanya. Biasa saja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Coba mau baca lihat, coba kita baca sama. Salah lah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terus yang dan barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya para malaikat, maka doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Ana wa minta di atas tadi itu Allah kabulkan. Batando manando ya wa amin wa samo jo malaikat. Pada terang ada seorang malaikat, maka aminnya kata ulama bersamaan dengan imam. Jangan dulu dari imam, jangan terlalu kemudian dari imam. Serentak dengan imam. Karena malaikat membaca aminnya samo jo imam. Mungkin itu saja Pak Ibu. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.